Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada Ramadan tahun kali ini kita bisa merasakan Ramadan kembali. Dan semoga Ramadan tahun ini kita bisa menjalankan ibadah dengan sempurna, dengan penuh taat, dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, pada podcast Ramadan kali ini kita berkesempatan untuk membahas tentang keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Yang mana banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan dalam bulan Ramadan ini. Bahkan dalam sebagian keterangan disebutkan bahwasanya kalau kita ibadah di bulan Ramadan, pahala yang akan kita dapatkan itu akan berlipat ganda. Nah, untuk membahas tentang keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini, kami sengaja mendatangkan Al-Ustaz Haji Fathur Rasyid. Selamat datang di podcast Ramadan kami. Sebenarnya saya ini merasa canggung karena beliau masih guru saya, tapi karena tuntutan ya gak apa-apa ya. Mungkin biar tidak terlalu lama, mari kita dengarkan bersama-sama, simak bersama-sama penjelasan tentang keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Namun sebelumnya perlu saya perkenalkan bahwa beliau ini sekarang menjabat sebagai Ketua MWCNU Kecamatan Propo. Mungkin sebelum lebih jauh melangkah tentang bahasan, bisa dijelaskan terlebih dahulu mungkin keseharian panjenengan di rumah, kesibukannya apa ya? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum masuk materi, mengingat ini permintaan tentang kesibukan saya sehari-hari di rumah. Kalau bukan Ramadan, itu pagi saya itu aktivitas di rumah, mengawasi lembaga pendidikan di rumah, yaitu ada jenjang PAUD, RA, MI, MTS, dan pondok pesantren. Siangnya 3 hari ngajar di sini di pondok pesantren Miftalul Betet yang bagian madrasah diniyah aliyah, sedangkan sebagian itu ngajar di rumah. Untuk malamnya itu ngisi pengajian ke masyarakat umum atau ke santri. Kalau tidak ke masyarakat umum ya ke santri, yang kebanyakan itu yaitu diundang oleh ranting-ranting sekecamatan Propo dengan istilah kegiatan Lailatul Khotimah. Kalau Ramadan ini pagi itu ada kegiatan di rumah ngisi santri di pondok. Kalau setelah duhur itu full 1 bulan itu ngisi kajian kitab fikih di Masjid Agung Asyhada Pamekasan. Kalau malam juga melanjutkan kegiatan santri setelah sholat tarawih. Itu kegiatan kalau di Ramadan. Sangat kompleks sekali ya kegiatannya. Mulai dari pagi sampai malam itu hampir semuanya ada. Terjun ke masyarakat, mengayomi santri-santri itu. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Ya, karena keinginan kami ingin mengamalkan sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi semampu saya memberi manfaat kepada manusia yang lain dari semua jenjang umur, semua jenjang keadaan, itu kami usaha untuk memberikan yang terbaik atau manfaat kepada sesama manusia. Ini patut ditiru bagi kita untuk bagaimana kita bisa menjadi manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain, begitu ya? Untuk orang lain. Ya. Oke, biar tidak lama, kami persilakan Bro Ustaz untuk menjelaskan apa sih keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan, atau bulan Ramadan ini kenapa kok menjadi bulan yang paling mulia ditimbang bulan-bulan yang lain. Saya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bi ulumihi fid dharain amin.
Kenapa saya mendahului dengan bahasa qolal mu'allif? Karena apa yang saya sampaikan yaitu bukan dari serta-merta atau dari isi hati langsung dari saya, tapi semuanya adalah nukil atau memindah dari semua yang didauhkan oleh para ulama, oleh para mu'alif, dan setidaknya itu nanti semuanya adalah merupakan penjelasan dari as-sunnah dan Al-Quran. Berbicara puasa Ramadan ini adalah min khosa'isina, termasuk ciri khas atau ibadah khas pada umat Muhammad. Jadi umat-umat terdahulu itu tidak ada puasa Ramadannya. Walaupun bulan Ramadan ada, tapi puasa Ramadannya tidak ada. Jadi puasa Ramadan khusus untuk umat Muhammad. Itu adalah kekhususan memang sengaja diberikan oleh Allah untuk mengimbangi terhadap amal-amal kebaikan daripada umat-umat terdahulu. Kita tahu umurnya umat Muhammad itu, kata Nabi itu mabaina sittin, umur ummati mabaina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 ke 70 tahun. Sedangkan umat-umat terdahulu itu umurnya ratusan tahun, bahkan sampai lebih daripada 1000. Jadi untuk mengimbangi amal kebaikan daripada umat Muhammad, itu bentuk kasih sayang Allah pada kita, Allah memberikan Ramadan, di mana di Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Itu yang sangat mengimbangi. Akilah umat-umat terdahulu itu juga ada puasa Ramadannya, tapi mereka menyengaja puasa Ramadan ditiadakan oleh mereka. Yahudi itu ada puasa Ramadannya, tapi oleh Yahudi puasa Ramadan itu dirubah menjadi hanya 1 hari dalam 1 tahun, yaitu dikenal dengan puasa Yaum Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Kenapa? Karena mereka menyangka Fir'aun selaku musuh daripada nabi pujaan mereka, karena nabinya kaum Yahudi itu adalah Nabi Musa, musuh bebuyutan daripada Nabi Musa. Fir'aun itu tenggelam pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Jadi mereka berpuasa dalam rangka merayakan kemenangan mereka setelah Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah. Begitu juga puasa orang-orang Nasrani, kaumnya Nabi Isa juga kila itu ada puasa Ramadannya juga. Tapi sama pembesar mereka, ulama-ulama mereka, puasa Ramadan ini dialihkan. Kenapa? Karena pertamanya katanya sudah terjadi bertahun-tahun mereka melaksanakan puasa Ramadan. Ternyata setelah dijalankan puasa Ramadan yang dijalankan oleh mereka itu secara kebetulan tepat pada musim panas semua, musim panas, sehingga mereka mengalihkan puasa Ramadan itu diganti dengan musim dingin, walaupun bulannya tidak bulan Ramadan, dijadikan puasa diganti. Akhirnya yang pada akhirnya itu mereka sampai sekarang itu tidak melaksanakan puasa akibat dihelah oleh pembesar-besar mereka. Jadi puasa Ramadan itu adalah, kita ikut pada pendapat yang kuat, yang muktamad, puasa Ramadan itu adalah khusus bagi kita umat Muhammad. Perlu diketahui bahwasanya puasa Ramadan itu adalah bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah, dan paling akhirnya Ramadan adalah pembebasan kita dari siksa api neraka. Kenapa demikian? Kenapa Ramadan adalah bulan penuh berkah? Karena tidak usah kita itu melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Cukup kita dengan niat puasa Ramadan itu, nafas kita, gerak-gerik kita, ucapan kita itu sudah mengandung ibadah semua. Bahkan tidur kita adalah ibadah. Kenapa? Karena kadung kita niat sama dengan sholat. Ketika kita usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, maka Allahu Akbar, maka kita sudah masuk ibadah sampai kita memanggil salam, ibadah. Sama dengan Ramadan, ketika kita nawaitu shoma wadin, fajar menyingsing, imsak, maka kita itu sudah ibadah sampai matahari terbenam. Itu kita ibadah semua. Tidur pun kita ibadah, nafas kita ibadah. Cuman saya tertarik dengan pendapatnya suatu Mas Sayyid Sidogiri. Memang tidur orang puasa itu ibadah,
Tapi ibadahnya orang puasa bukan tidur. Iya. Tidurnya orang puasa ibadah. Cuman ibadahnya orang puasa bukan tidur. Jadi kita jangan enak-enakan tidur. Ya, jadi semua gerak-gerik kita itu dicatat ibadah. Apalagi kita masih menyempatkan pada waktu kita puasa tuh baca Al-Quran, sholat berjamaah dengan atau ibadah yang jadi itu namanya ibadah di atas ibadah. Ibadah di atas ibadah.